Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, hari ini semua dalam keadaan baik dan selalu semangat terus belajarnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan hari ini pembelajaran bisa mudah dipahami dan berguna ilmunya. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, kamu memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Baik, setelah berdoa, Ibu akan mengabsen dulu ya. Bagi yang namanya disebutkan, harap acungkan tangan. Reva Musyarofah, Naira Aulia, Askia Al-Husna, Alika Ramadhani Agustin, Naila Restiana, Erika Harjerumi. Alhamdulillah hari ini semua anak-anak murid datang semua ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi ciri dan cara mengelola sumber daya di dataran tinggi dan rendah. Ya, betul. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan teks pembelajaran hari ini untuk kalian baca dan pelajari ya hari ini. Baik, sekarang sudah dibacakan dan diamati teksnya. Sudah. Ya, baik, sekarang Bu Guru akan menanyakan beberapa soal kepada kalian ya. Bagi yang bisa menjawab, acungkan tangan ya anak-anak. Pertanyaan yang pertama yaitu, di mana tempat menanam padi yang cocok? Saya Bu. Ya, Naira? Dataran rendah. Ya, betul, pintar. Dan sekarang pertanyaan yang kedua, di mana kebun teh cocok untuk ditanam? Ya, Erika? Dataran tinggi. Ya, betul. Pintar-pintar sekali ya hari ini. Baik, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang ciri dan cara mengelola sumber daya alam di dataran tinggi dan di dataran rendah. Yang pertama yaitu dataran rendah ya. Dataran rendah memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, tanahnya relatif datar. Udah pasti karena dataran rendah, jadi tanahnya datar. Yang kedua, biasanya di daerah sekitar pantai, namun terdapat juga di daerah pedalaman. Yang ketiga, terjadinya akibat proses sedimentasi. Yang keempat, memiliki tanah yang subur yang dijadikan bahan permukiman atau jadi bahan tempat untuk bercocok tanam, yaitu salah satu contohnya itu sawah ya. Lalu yang kelima, memiliki tekanan udara yang tinggi dibandingkan dataran tinggi. Jadi di dalam dalam daerah dataran rendah itu bukan hanya curah hujan yang rendah dan suhu udara yang panas itu lebih, tapi di sini juga dia memiliki tekanan udaranya cukup tinggi. Jadi kalau semakin tekanan udaranya tinggi, di situ bakal mengakibatkan suhu panas ya. Lalu manfaat dataran rendah. Ada 3 manfaat pokok dataran rendah, yaitu yang pertama menjadi jalur transportasi. Ya, menjadi jalur transportasi. Soalnya rata-rata kayak misalkan di daerah pegunungan itu kan jalan transportasinya kurang kan, tapi
Kalau di daerah dataran rendah itu lebih banyak jalan transportasinya. Lalu yang kedua, pusat aktivitas penduduk. Mengapa Bu Guru bilang itu termasuk manfaatnya? Karena kalau di dataran rendah itu hampir 80% penduduk di sekitarnya itu bekerjanya di pabrik, jadi pegawai gitu. Jadi karena mereka itu ada di dataran rendah, jadi lebih mudah untuk membangun suatu pabrik atau suatu pekerjaan di situ. Lalu yang ketiga, lahan pertanian dan tanaman yang memerlukan tingkat suhu 23 Celcius. Contohnya yang paling mudah dan sering kita temui yaitu persawahan, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Selanjutnya Bu Guru akan membahas tentang dataran tinggi. Dataran tinggi berada di atas permukaan dan memiliki dataran yang identik dengan kayak menjulang. Jadi dia naik gitu kan modelnya kalau dataran tinggi. Lalu yang pertama ciri-cirinya berada di atas permukaan laut kurang lebih 700 meter. Gitu, di atas permukaan laut. Berarti bedanya kalau sama dataran rendah kan kayak sejajar gitu kan sama pantai. Jadi kalau misalkan dataran rendah bakalan mempunyai potensi banjir yang tinggi. Kalau misalkan dataran tinggi itu potensinya sangat kecil untuk terkena banjir, seperti itu. Lalu yang kedua, kelembapan nisbi yang rendah. Yang ketiga, jarangnya hujan. Jadi kalau di sana itu jarang hujan tapi tetap udaranya sejuk. Kenapa? Karena di sana itu mereka banyaknya pepohonan, terus udah daerahnya masih asri, banyak perkebunan yang mengakibatkan di situ daerahnya akan sejuk, terus airnya bakalan dingin karena dekat dengan pegunungan, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu iklim sejuk yang tadi Ibu sebutkan, iklimnya sejuk. Lalu selanjutnya amplitudo suhu tahunan besar. Amplitudo suhu tahunan besar itu dia curah curah panasnya nggak banyak, tapi hujannya juga stabil, tapi tetap memiliki suhu yang sejuk. Itu yang dimaksud amplitudo, seperti itu ya anak-anak. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, sekarang setelah Ibu menjelaskan tadi tentang ciri dan cara mengelola sumber daya alam di dataran tinggi dan dataran rendah, sekarang kita ini ya berdiskusi, membagi dua kelompok. Sekarang duduknya sudah per kelompok kan? Sudah. Ya, ini kelompok 1, yang ini kelompok 2 ya anak-anak. Sekarang mulai dibaca lagi dan dipahami lagi teks yang sudah Ibu kasih ya anak-anak, dan diskusikan bersama teman sekelompoknya. Baik, sekarang sudah didiskusikan kan per kelompoknya? Sudah. Baik, setelah didiskusikan, sekarang lihat di kertas yang sudah, lembar kertas yang sudah Ibu kasih, di halaman paling belakang ada gambar. Nah, di gambar itu kalian akan mewarnai sekreatif dan sebagus mungkin ya anak-anak. Lalu, setelah menggambar, kalian memiliki satu lagi tugas, yaitu menulis ciri-ciri dan cara mengelola sumber daya alam. Dipahami anak-anak? Paham. Baik, sekarang menggambar terlebih dahulu ya. Ayo dimulai menggambarnya. Bapak, minjem baju warnanya itu sih. Ayo sekarang menggambarnya yang rapi ya, sekreatif mungkin warnanya. Terus misalkan sawahnya mau warna hijau muda, terus ada yang hijau tua, itu nggak apa-apa, yang penting yang rapi ya.
Oke, sekarang udah selesai kan menggambarnya dan mewarnainya. Sekarang lanjut ya, menulis ciri dan cara mengelola sumber daya alam ya, anak-anak. Ayo menulis dimulai, nulis yang rapi. Baik, sekarang sudah selesai semua kan menggambar dan menulisnya anak-anak? Sudah. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Ibu guru akan menunjuk beberapa orang untuk membaca tulisannya ya. Bagi yang Bu Guru tunjuk, harap diri lalu membaca teks di tempat. Mengerti anak-anak? Mengerti. Baik, pertama yang Ibu tunjuk Erika. Berikut adalah ciri-ciri dataran rendah. 1. Tanahnya relatif datar. 2. Biasanya di daerah sekitar pantai, namun terdapat juga di daerah pedalaman. 3. Menjadi akibat proses sedimentasi. 4. Memiliki tanah yang subur dan dijadikan pemukiman. 5. Memiliki tekanan udara yang tinggi dibandingkan dataran tinggi. Baik, betul bacanya, baik, benar. Sekarang dibolehkan duduk Erika. Selanjutnya Bu Guru akan menunjuk Reva. Manfaat dataran rendah 1 sebagai jalur transportasi. 2. Pusat aktivitas penduduk. 3. Lahan pertanian bagi tanaman yang memerlukan tingkat suhu 23 Celcius. Contohnya seperti sawah. Ya, betul. Silakan duduk. Baik, selanjutnya Bu Guru akan menunjuk untuk membaca dataran tinggi ya, anak-anak. Bu Guru akan menunjuk Naira. Silakan diri. Ciri-ciri dataran tinggi 1. Dataran tinggi di atas permukaan laut kurang lebih sekitar 300 meter. 2. Kelembapan nisbi yang rendah. 3. Jarang hujan. 4. Iklim sejuk. 5. Teras sering. 6. Amplitude suhu tahunan besar. Baik, betul. Silakan duduk. Selanjutnya Bu Guru akan menunjuk Alika. Baik, diri di tempat ya. Manfaat dataran tinggi. 1. Tempat wisata. 2. Pertanian. 3. Perkebunan. 4. Peternakan. Ya, silakan duduk. Benar. Pintar-pintar ya anak-anak Ibu Guru ini, bacanya sudah lancar. Baik. Selanjutnya, setelah tadi kita sudah memahami materi yang sudah Bu Guru dan Bu Guru ajarkan ke kalian, maka sekarang waktunya mengumpulkan tugas menggambar dan tulisan yang tadi sudah Bu Guru tugaskan ya. Untuk ketua kelompok 1 dan 2 harap mengumpulkan ke meja Bu Guru. Ya, makasih. Nanti dulu, sabar. Baik, dicukupkan pembelajaran hari ini. Nanti di rumah diulas kembali ya, dibaca-baca lagi materi yang tadi sudah Bu Guru ajarkan. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, siapa yang ingin menutup doa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah. Silakan pulang anak-anak. Pulang ya anak-anak, hati-hati di jalan, semangat terus belajarnya.